untuk kadar yang kombinasi sama yang progresif. Ini adalah levonorgestrel. Levonorgestrel. Ini progesterin only ya. Ini adalah kombinasi. Nah, ya. Kombinasi. Kalau yang progesterin only mah dia cuman satu jenis kan, karena progesterin aja. Jadi nggak ada bedanya warnanya. Ketika kita berbicara kombinasi, ini dia ada dua warna. Kombinasi, ya. Nah, tandanya apa nih? Ini maksudnya apa nih yang putih ini? Ini apa? Iya. Kenapa ini warna putih? Ini artinya apa? Progresif saja. Iya. Dan jenisnya apa ini? Obat apa ini? Isinya apa ini? Namanya apa? Yang putih ini? Ini namanya placebo. Ini namanya placebo. Apa itu placebo? Obat kosong, nggak ada isinya. Dan ini yang warna kuning, inilah baru pil yang mengandung hormon kombinasi. Terus Bu, kenapa kok placebo nggak ada obatnya dimasukkan ke sini? Maksudnya untuk apa? Tujuannya untuk apa, Bu? Dan kapan kita minum ini? Yang placebo itu diminumnya kan waktu menstruasi, Bu. Jadi biar enggak menghambat waktu menstruasinya. Kalau yang kombinasi biar enggak menghambat masa subur. Oke. Artinya kenapa sih harus ada placebo? Sebetulnya ini adalah untuk pengingat, supaya si ibu minum tiap hari. Kan ketika menstruasi makan, artinya apa? Ya dia sebenarnya yang minumnya yang tablet kosong dong, kan lagi menstruasi. Baru setelah menstruasi dia minum isi yang hormonal. Ini sebetulnya untuk mengingat. Makanya ada juga si ibu wanita usia subur, ada yang ketika menstruasi dia minum placebo-nya, ada yang enggak masalah sebetulnya. Karena isinya juga kosong sebetulnya. Ini hanya sebagai pengingat aja supaya dia minum setiap hari, enggak sampai lupa. Begitu. Jelas? Jelas. Nah, kapan dimulainya? Sesuai ketika ini ada. Dimulailah pada kotak yang hitam sesuai dengan hari dia menstruasi. Jadi dimulainya itu pas placebo. Contoh, saya lagi menstruasi hari ketiga. Nah, berarti hari ketiga ini hari Rabu pas. Berarti saya minum di hari Rabu. Saya minum setiap hari. Nah, lanjut aja berarti mengikuti alur. Begitu, ya. Sekarang ada ibu datang ke klinik kalian atau enggak ke puskesmas mengeluh, Bu Bidan, saya lupa minum tablet pil. Harusnya tadi malam saya minum. Gimana Bu Bidan? Saya gimana Bu Bidan? Minumnya di awal tapi nggak akan efektif. Kalian kan nggak tahu, ini tuh perlu keterampilan. Kalau ada bidan datang ke kalian mau diapain? Masa kalian diem? Saya nggak tahu. Bu itu banyak yang hamil dong kalau begitu. Nih di sini banyak teh, baca di sini di pil. Mana sih pil? Coba cari di pil di situ. Nanti cari ya. Makanya ada di sini teh. Nah lagi. Terus dia ketika dia lupa minum pil. Nah, contoh si ibunya datang pagi-pagi ke puskesmas, Bu Bidan, saya lupa minum pil, saya harusnya minumnya malam. Apa yang dilakukan? Ketika si ibu ingat, dia harus segera minum pil. Dia ingatnya adalah di jam 8 pagi.
hari itu juga dia minum pil. Dan malamnya minum nggak? Minum. Dia akan minum tiap hari di malam hari jam 9 malam setiap harinya. Dan jam 9 itu dia lupa. Dia datang ke puskesmas, datang jam 8 ke poli. Jadi pas dia ingat, terus apa yang dilakukan? Ketika dia ingat, langsung minum 1 tablet dan malamnya minum lagi. Jelas, ketika dia ingat langsung dia minum. Oke, itu kalau dia lupa sih. Kalau sekarang dia lupanya sampai 2 hari. Bu, saya terakhir minum pel itu ada ini hari Rabu. Hari Senin, Bu. Senin malam. Saya baru ingat, Bu. Soalnya waktu itu lagi di perjalanan, saya mau pulang ke ibu mertua. Saya nggak sempet ke apotek beli pil. Terus gimana Bu Bidan? Berarti 2 malam kan dia kelewatkan, 2 pil kan, 2 hari kan? Apa yang dilakukan? Nih di sini. Kalau dia lupa 2 hari, dia harus pakai kondom dan minum diteruskan setiap malam. Yang lupanya nggak usah diminum lagi. Dia akan lupa 2 hari tuh, berarti 2 tablet kan yang dia lupakan, udah dibuang aja yang 2. Lanjut aja sekarang hari yang berikutnya, tetapi dia harus pakai kondom. Ini sesuai di sini teh. Ngerti nggak? Ada semua di sini. Jadi kalau kalian ada pasien yang kasusnya begini, kalian tahu apa solusinya, apa dilakukan. Jangan sampai menambah masalah, bingung sama pasien. Gimana Bu Bidan? Katanya harus begini, sih begitu. Soalnya saya hamil. Nah, mau gimana nih kalian? Hah? Ngerti? Begitupun jadwal suntik saya nanya. Bu Bidan, saya harusnya suntiknya itu bulan kemarin di pertengahan. Terus saya lupa. Boleh nggak saya suntik? Tapi harus dari awal lagi. Jadi ulang lagi si jadwal itu. Jadi nggak sesuai sama yang sebelumnya. Jadi Jadwal baru. dia datang ya, jadi jadwal baru. Gimana jadwal lagi? Jadi boleh nggak? Berarti dia lewat berapa minggu tuh? 4 minggu. Sebulan sekali. Nggak, 3 bulan ya? Yang 3 bulan misalkan. Semua juga ada di sini. Nggak dibaca. Nanti kayaknya nih baca di sini. Suntikan ulangan DMPA bisa diberikan hingga 2 minggu lebih awal. 2 minggu. Bu Bidan, saya minggu depan itu mau ada hajatan bibi saya. Dan itu tuh pas saya jadwal suntik. Boleh nggak Bu kalau saya suntiknya sekarang? boleh. Boleh. Nih. 2 minggu lebih awal bisa. Lalu hingga 2 minggu lebih lambat atau tanpa perlu perlindungan tambahan. 2 minggu terlambat boleh. Tapi ini kelewatnya sampai lebih dari 2 minggu. Kalau klien masih bisa mendapat suntikan, ya. Pakai kondom atau hindari senggama sampai mendapat suntik berikutnya sama seperti suntik kondom. Bisa pakai suntik, tapi harus pakai kondom. Jadi diberikanlah suntikannya. Kalau nggak kalian ragu, misalkan boleh tes pack dulu. Atau nggak di sini nih, ada tulisan di KU8. Di mana KU8? Kondisi umum. KU8. Mana KU8?
Salah nggak? PSP. Kunjungan ulang maksudnya. Masih kunjungan ulang khusus metode. Mana kunjungan ulang itu? Itu yang ini yang KU 8. Kunjungan ulang. Nah. Nih 8. Sudah sesuatu ada di sini. Nih KU 8. Nah. Ada nggak nah, ini kalau 8 terlambat suntik. Oh, ini suntik bulanan. Nah, kalau suntik 3 bulanan ini doang. Bulanan juga. Sama ya. Oke, artinya gini, kalau lebih dari 2 minggu boleh diberikan suntikan, akan tetapi dipastikan kliennya tidak hamil. Jadi pakai apa kalau perlu? PTS dulu, misalkan, iya, tes dulu, ya, pastikan dia tidak hamil. Dan kalau perlu apa? Memastikan dia tidak hamil selain tes pack. Karena mungkin. Oh iya. Hah? Iya sih, haid ya, oke. Tapi nunggu jadwal haid lama. Memastikan dia tidak hamil. Saya nggak tahu. Hah? Betul. Tuh. USG, atuh. Suruh pasiennya USG, lihat ada penebalan rahim nggak? Kan kelihatan. Kalau ada penebalan rahim dan sebagainya. Nah, berarti kan kalau penebalan rahim siap-siap dia kan antara mau haid atau mau hamil lah. Penebalan dinding rahim. Nah, gitu paling. Jadi amannya suruh kalau lewat dari 2 minggu Dicek kehamilan dulu. nah, terus juga pakai kondom. pakai kondom. Suntikan bisa dipakai? Bisa. Ada lagi. Ya. Begitu. Oke, paham? Itu yang harus kalian sering lakukan. Awalnya dari KBPP dulu atau nggak ABPK ya. Ketika dia minum pil, jelaskan bagaimana prosedur minum pil. Kalau dia suntik, jelaskan prosedur suntik dan sebagainya. Harus tahu nih kalian. Jadi sekarang harus di role play, diperagakan. Ada bidan, ada pasien. Jelas ya? Terus apa lagi yang sudah dilakukan? Tadi nyoba IPA tes itu. Udah IPA tes? Tadi nyoba ini. Oh, IPA tes mah besok aja. Hari Sabtu ternyata nggak libur hari Sabtu. Berarti Jumat, Ibu. Jumat libur kan? Berarti Kamis, Jumat. Kok salah sih? Tanggal berapa sih? Sama satu besok Ibu. Ya, Sabtu itu libur. Ya. Sabtu, Kamis libur. Besok kan? Masuk Jumat. Jumat masuk lagi. Bu. Jumat masuk. Tanggal 2 itu nggak libur. Tidak ada libur. Tidak ada cuti bersama. Saya juga masuk. Ya, jadi IPA tes sama apa? Yang papsnya? Papip dan Bepi ya. Dari Jumat. Ibu izin bertanya, Ya. kalau untuk yang suntik, yang kunjungan ulangnya itu untuk kita kayak tanggalnya, kalau yang suntik 3 bulan betul nggak Bu dikurangi 7? Iya. Ditambah Biasanya 3 lebih awal kan tadi boleh. Lebih awal 2 minggu sampai 2 minggu boleh lebih awal. Dan biasanya kalau dijadwalin suntik itu biasanya apa? 1 minggu lebih awal kan jadwalnya itu. Ya, untuk apa menghindari dia terlambat dalam jadwal suntikan.
Jadi kalian harus tahu kapan jadwal pulangnya, harus tahu nih, ya. Udah, ada pertanyaan? Saya ini sudah jelasin kemarin tentang apa IUD harus kalian masukkan ke dalam tabung instruksinya harus 1 menit, nggak boleh lama-lama. Udah jelasin? Dari sini kan? Nah, itu sudah belajar, udah bisa. Waktu 1 menit harus bisa masuk. Insya Allah. Dan itu ketika masuk langsung harus dipasang. Udah tahu kan dampaknya kalau kelamaan? Lengannya kan nggak bisa terbuka secara maksimal karena dia tertahan. Lengan IUD terlalu lama tertahan di tabung insertor. Kelamaan, jadi ketika di withdrawal apa? Dia lepas lengannya itu, dia slow motion lambat. Atau bahkan dia terstuck di sini kan? Ya kan? Kan harusnya tegak begini kan IUD-nya? Dia begini. Ketika dia posisinya begini, sperma bisa masuk kan tegak begini itu kan untuk menghalangi masuknya tuba kan, menghalangi sperma masuk ke tuba kiri, ke tuba kanan kan, makanya dia harus tegak lurus kan. Sekarang kalau posisinya dia begini si lehernya, Bisa masuk. sperma kemungkinan bisa masuk terjadi hamil, makanya banyak yang mengalami kegagalan. Bu Bidan, saya di KB IUD kenapa saya hamil? Itu salah satunya mungkin dari teknik pemasangan yang kurang tepat. Yang harusnya ketika dimasukkan lengan langsung pasang. Ini mungkin bidannya apa? Dimasukin dulu aja deh. Nah, Bu, diperiksa dulu lama. Oke Bu, lama dulu, cuci tangan dulu. Kan harusnya nggak boleh begitu kan? Nah, sesuai lihat data tilik. Kapan kita masukkan? Kan terlalu lama juga, itu akan berdampak terhadap tadi. Kalau pas ketika di withdrawal, si leher IUD-nya tidak bisa terbuka secara maksimal. Itu yang bisa harus diperhatikan. Kalau sekarang kan leher IUD-nya kan udah begitu kan posisinya ya, karena banyak latihan kan, pakai latihan dan sebagainya. Kalau yang masih baru mah, ya langsung pasti di withdrawal langsung dia tegak lurus. Jelas, itu yang sekali belajar, jangan lama. Makanya kalau belajar itu dari awal data tilik ya, dari langkah awal sehingga akhir itu sesuai dengan prosedur biar kalian bisa belajar. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin Ya. buat yang pihak kombinasi tadi, berarti kalau misalnya ibunya datang nggak menstruasi pun dimulai dari yang placebo itu ya Bu? Tidak menstruasi. Berarti yang Kalau nggak menstruasi minum yang kuning. Oh, berarti dari garis yang bawah Ibu. Jadi kan harusnya mah ketika dia minum pil itu harusnya kan di sesuai ini di tabel kuning. Kadang ada tabel kuning, ada tabel merah, beda-beda kan setiap obat IUD. Pokoknya minumnya itu harus pas dia lagi menstruasi. Kenapa sih? Untuk memastikan dia tidak hamil. Itu. Sekarang kalau si ibunya datang lagi nggak haid, langsung minum obat. Kalau tiba-tiba dia hamil, itu maksudnya. Ya, nah makanya mulainya itu memang harus dari menstruasi karena memastikan dia tidak sedang hamil. Nanti bisa-bisa disalahin KB-nya lagi atau bidannya. Padahal sebelumnya dia sudah berhubungan, udah ada fertilisasi, ya sama bidannya langsung suruh minum KB. Screeningnya nggak bener si bidan, taunya dia udah hamil duluan. Yang disalahin siapa? Ya bidan. Terus obatnya nggak manjur, gitu kan? Saya tetap hamil kok, padahal dia yang salah. Ya bidannya nyaranin ini salah. Jelas? Sok sekarang belajar dulu sesuai dari ABPK dan semua juga ada di sini. Apa yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Harus bisa. Entah ini tentang pil, tentang suntik, apapun juga bisa. Oke, silakan lanjut. Terima kasih Bu. Ada yang kesulitan nggak kalau tindakan?